Lo pernah nonton pertandingan yang saking dominannya satu tim, lo ngerasa kayak lawannya cuma figuran doang. Nah, itu yang kejadian waktu Manchester City ngeremukin Juventus 5-2 di Piala Dunia Antar Klub 2025. Nggak main-main, bro, 5 gol, 5 pemain berbeda, dan vibes-nya kayak City lagi ngadain konser di Orlando. Awas Juve, City datang bawa badai. Pertandingan ini digelar di Camping World Stadium, Orlando, pas banget Jumat dini hari WIB, suhu panas khas Florida, tapi yang lebih panas jelas permainannya City. Baru 9 menit jalan, Jeremy Doku langsung ngasih sambutan pedas buat Juventus. Dapat umpan cakep dari Ait Nouri, Doku tinggal colek dikit bola ke gawang. City unggul 1-0. Baru juga duduk nyaman, City udah nancepin gol pertama. Kayak ngasih kode keras ke Juve, siap-siap dibikin pusing malam ini. Blunder Ederson bikin Juve bernapas sebentar. Nah, belum sempat fans City ngelepas senyum, Ederson malah bikin ulah. Blunder yang nggak perlu banget, umpannya malah dipotong Koop Mainers, dan boom. Skor jadi 1-1. Juventus sempat senyum dikit, tapi kayaknya itu senyum terakhir malam itu. Lo tahu nggak rasanya dapat kado ulang tahun terus kado itu bom waktu. Nah, itu yang Ederson kasih ke City. Kalulu, salah kostum, dan bantu City unggul lagi. Menit ke-26, City balik unggul. Tapi kali ini golnya datang dari Kalulu, pemain Juve sendiri. Umpan silang dari Nunes malah diblokin Kalulu ke gawang sendiri. Kalau nggak lihat jersey, kita kira dia pemain City. Tapi ya udah, 2-1 untuk City. Kalau ada penghargaan, pemain terbaik versi tim lawan, fix Kalulu menang malam itu. City, dominasi itu seni, bung. Setelah itu, City mulai ngegas terus. Penguasaan bola, operan pendek, umpan silang, semua kayak simfoni yang indah. Juventus, cuma bisa ngejar-ngejar bola kayak anak kecil ngejar balon di kondangan. Bahkan Marmoush hampir nambah gol sebelum turun minum, tapi Di Gregorio masih punya insting penyelamat. Lo tahu nggak sih, dominasi City tuh kayak pacar posesif, bola dikit-dikit dipeluk, nggak dikasih keluar. Haaland masuk, gawang Juve ketar-ketir. Babak kedua dimulai, dan boom, Erling Haaland masuk. Baru 50 detik di lapangan, dia udah hampir gol. Tapi akhirnya, di menit ke-52, dia dapat servis manja dari Nunes dan tinggal tap in ke gawang. 3-1, Juventus makin pusing. Kalau Haaland udah turun, itu tandanya bukan sekadar main bola, itu pertanda badai mau datang. Juve ngelawan, tapi City nggak ngasih ampun. Juventus bukannya nyerah. Yildiz sempat coba-coba dari jauh, Vlahovic juga punya peluang emas. Tapi Ederson kali ini siaga 1. Dan pas lagi asik nyari celah, Foden malah bikin gol keempat. Hasil one-two cantik sama Savinho bikin City makin menjauh, 4-1. Juventus kayak lagi main petak umpet, tapi lupa tempat ngumpetnya. Foden datang, ngetok pintu, terus bilang, gol, dong. Savinho bikin gol kelas dunia. Nah, ini gol yang paling bikin mulut mangap. Menit ke-75, bola liar di luar kotak penalti langsung disikat sama Savinho. Bola ngegas, kena mistar, terus nyemplung ke gawang. Bener-bener gol yang bukan cuma cantik, tapi juga ngegambarin gimana City itu bener-bener di atas angin. Kalau gol itu lukisan, Savinho baru aja bikin Mona Lisa-nya versi sepak bola. Vlahovic kasih sedikit hiburan. Menjelang akhir laga, Vlahovic nyetak gol hiburan di menit ke-84. Umpan cantik dari Yildiz dimanfaatin dengan baik. Tapi ya, itu udah kayak ngasih permen ke anak kecil setelah diputusin, manis, tapi tetap sakit. Skor 5-2, dan Vlahovic kayak bilang, ya udahlah, yang penting aku juga nyetak gol. City tampil tenang sampai peluit panjang. Setelah itu, City mainnya kalem, nggak terburu-buru, tapi tetap ngancam. Bahkan Ryan Cherky nyaris bikin gol tambahan di injury time. Tapi ya udah, 5-2 cukup buat ngasih pesan ke semua tim di turnamen, Manchester City datang bukan buat liburan, mereka datang buat ngangkat trofi. Di menit-menit akhir, City kayak bilang, kami bukan cuma tim bagus, kami tim yang lapar trofi, bro. City bukan main, Juve keteteran. Hasil ini bikin City jadi juara grup G dan melaju ke fase gugur dengan status favorit utama. Mereka belum pernah kalah,
Dan performa ini bukti kalau mereka bukan cuma pinter main di Liga Inggris, tapi juga siap go internasional. Buat Juventus, ini pelajaran pahit, lo nggak bisa main setengah hati lawan City. Kalau Piala Dunia antar klub ini sinetron, City udah jadi tokoh utama. Sisanya, tinggal nunggu siapa yang jadi korban episode selanjutnya.